Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramu, jumpa lagi di Edify Ramu. Learn, grow, inspire. Sahabat Ramu, hari ini kita sudah bersama guru-guru hebat dari unit SMPIT Raudatul Muttaqin. Say hi. Hai. Nah sahabat Ramu, hari ini kita sudah bersama guru-guru BK dari unit SMPIT Raudatul Muttaqin. Ada Miss Aulia, Hai sahabat Ramu. and Miss Indah. Hai sahabat Ramu. Wah, ini guru-guru BK dari SMPIT Raudatul Iya. Muttaqin. Masya Allah ya, masih muda-muda ya sahabat Ramu. Nah, Miss Indah dan juga Miss Aulia, hari ini kita akan membicarakan tentang masalah remaja yang sering terjadi nih. Udah ketebak belum? Atau mau langsung Miss kita kasih tahu nih temanya apa? Boleh. Kita tahu deh. Kita tahu ya. Sebenarnya. Oke, sahabat Ramu, hari ini kita akan membahas tentang insecurity dan juga overthinking di kalangan remaja. Menarik ya, Miss ya? Menarik. Oke. Sebelum mulai perbincangan, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga obrolan kita hari ini membawa keberkahan ya, Miss. Amin. Nah, Miss Indah dan Miss Aulia, berbicara masalah BK, bimbingan konseling. Kan kalau di mata anak-anak tuh males berhubungan dengan BK, takut kena masalah. Itu bagaimana, Miss? Sebenarnya kalau misalnya BK itu tidak untuk hanya anak-anak yang bermasalah aja, Miss. Jadi BK itu terbuka untuk semua siswa. Betul. Jadi mau mengalami masalah atau enggak sebenarnya bisa ya Betul. datang ke ruang BK dan ketemu sama guru BK-nya gitu. Itu ya sahabat kamu, jadi aman ke ruang BK. Nggak galak-galak ya gurunya ya? Enggak. Ya. Lucu-lucu kayak gitu. Oke, sahabat Ramu. Nah, di kalangan remaja nih, SMP kan remaja awal ya, baru masuk remaja dari di anak-anak. Nah, masalah overthinking dan insecure ini ramai terjadi ya di kalangan remaja ya? Iya, apalagi kalau mendekati momen-momen yang pressure-nya tuh gede gitu, kayak misalkan mau mendekati ujian, itu mereka tingkat overthinking-nya sih yang lebih tinggi gitu. Nah, sebelum itu kita bahas dulu deh pengertian insecure dan overthinking dari kacamata psikologi itu seperti apa, Miss Indah dan Miss Aulia? Kalau untuk overthinking sendiri itu artinya pikiran yang berlebihan, di mana seseorang itu memiliki pemikiran berulang ya, Miss, untuk ke arah yang negatif dan juga cenderung memikirkannya itu hal-hal yang buruk terus gitu. Kalau insecure, Overthinking itu ya? betul. Jadi kayaknya overthinking tuh bukan cuman aduh kepikiran nih gitu, tapi tuh ada pikiran yang ke arah negatif dan berulang. Jadi dia mikirin itu mulu sampai akhirnya kayak ketemunya malah jalan buntu gitu loh. Dia nggak ketemu solusinya di mana gitu. Kalau insecure itu bagaimana, Miss? Kalau insecure itu perasaan tidak aman dan merasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, dan itu tuh bisa menyebabkan kecemasan juga, Miss, begitu. Jadi insecure sama overthinking tuh sebenarnya dua masalah, tapi dia berhubungan gitu ya? Betul. Iya, betul. Jadi dia bisa berkaitan ya. Betul. Dari insecure itu, dari overthinking itu dia bisa jadi insecure. Dia memikirkan hal-hal gitu terus, Mm-mm. tapi negatifnya Betul. terus, jadinya dia merasa aku nggak aman ya, Uh-uh. dia percaya diri. Iya. Sampai akhirnya keluarnya jadi insecure dari si overthinkingnya itu. Di kalangan remaja, di kalangan anak sekolah, insecure dan overthinking itu apakah wajar? Wajar overthinking dan insecure itu ada di kalangan remaja, apalagi usia sekolah, karena remaja awal dan dewasa awal itu mereka kan ketika mereka pergi ke sekolah mereka ketemu sama banyak orang, terus juga mereka akan dinilai nih sama orang ya kan, terus mereka juga harus tahu mereka tuh sukanya sebenarnya apa sih gitu. Nah jadinya overthinking dan insecure itu sebenarnya adalah proses tumbuh untuk mencari jati diri Masya Allah. gitu. Jadi dan overthinking dan insecure itu muncul karena mereka sedang menghadapi banyak hal, Miss Gita. Tuh. Setuju, Miss Indah? Setuju banget. Jadi kan masa remaja itu kita di mana di masa di mana anak-anak itu lagi mencari jati dirinya sendiri. Jadi itu bagian dari proses tumbuh untuk menjadi diri mereka yang optimal, seperti itu. Jadi sahabat kamu jangan takut kalau lagi menghadapi insecure dan overthinking, karena itu normal ya. Iya. Wajar, normal. manusiawi Namanya kok. lagi proses
tumbuh. Betul. Nice, jawaban yang sangat amazing dari Miss Indah dan juga Miss Aulia. Oke, berikutnya nih kita ngobrolin perihal pemicunya kali ya, Miss. Banyak sekarang sosial media, Instagram khususnya anak-anak kita kan mainnya Instagram gitu ya. Mereka tuh banyak merasa insecure dari postingan temannya gitu ya. Udah mendapat prestasi ini, prestasi itu, masuk sekolah ke tingkat berikutnya yang bagus-bagus gitu kan. Apakah itu menjadi salah satu pemicu dari overthinking dan insecure? Jadi medsos itu kan menampilkan versi terbaik dari dirinya orang masing-masing gitu ya. Jadi tanpa disadari ketika melihat misalkan ada orang yang penampilan lebih menarik atau nilai orang yang lebih bagus, itu anak-anak tuh cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga hal tersebut bisa memicu rasa insecure dan overthinking seperti itu sih. Padahal itu nggak apple to apple ya, Miss ya. Betul. Membandingkan diri kita dengan orang lain ketika udah berhasil. Padahal berjuangnya dia nggak tahu gitu ya. Iya, karena kan namanya sosial media, orang-orang bikin konten itu kan sesuatu hal yang di-create kan, sesuatu hal yang dibikin. Orang kan pasti maunya bagus, enak dilihat. Cuman kadang remaja itu karena tontonan sehari-harinya itu ya kadang mereka nggak pikir panjang kalau itu tuh cuma konten gitu. Padahal sosial media tuh bisa dikondisikan ya. Betul. Ada filter, ada edit lainnya gitu ya. Jadi jangan insecure dari sosial media orang lain karena belum tentu itu real fakta. Betul. No. Itu bisa jadi udah dikondisikan. Yeah. Oke, berikutnya nih Miss Indah dan juga Miss Aulia, dari sosial media yang ternyata berpengaruh ke overthinking dan juga rasa insecure pada remaja. Adakah kasus-kasus yang Miss Aulia dan Miss Indah tangani di sekolah gitu ya? Banyaknya itu ditandai dengan apa? Oke. Kalau kasus biasanya kalau lagi musim ujian nih Miss Gita, misalnya anak-anak mau minta tanda tangan tahfiz, ketuntasan tahfiz, terus anggaplah misalkan mereka jalan berdua gitu ya ke guru tahfiznya, yang satu dapat nih tanda tangan, tapi misalnya yang satu nggak dapet. Nah biasanya kan yang satu iya aku dapat tanda tangan gitu, terus respon yang satu lagi, iya kan kamu enak, kamu hafalannya cepet lah, kalau aku pelupa, mudah ke distract juga, jadi insecure verbalnya kadang kedengeran gitu. Ada yang insecure verbal ya. Iya, jadi diucap. Jadi dia merasa diri dia rendah dengan dia mengucapkan itu. Betul. Ada juga nih Miss insecure dan non-verbal. Misalnya kayak anak-anak tuh nggak berani tampil, nggak kalau misalnya kita panggil ke depan, misalkan untuk tampil nggak berani. Atau anaknya justru kayak mengurung diri dari teman-temannya, menjauhi teman-temannya. Terus bahkan ada juga yang kayak kok insecure itu anak tuh justru berusaha untuk menyenangkan orang lain yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak people pleaser gitu loh Miss. Jadi kayak takut, kayak misalnya takut untuk gak ditemenin gitu, atau takut gak bisa kayak temennya. Jadi dia kayak berusaha terus-terusan agar diterima. Betul. Iya. Dia butuh kayak attention ya. Betul. Perhatian lebih. Jadi dia ya udah menyikapinya dengan memberikan orang lain kesenangan gitu. Oke, Miss Indah dan juga Miss Aulia, ketika kita mendapati anak sedang mengalami overthinking dan juga insecure, nanti kan dia bisa mengeluarkannya dengan cara verbal atau non verbal gitu ya. Kemudian Miss Indah dan juga Miss Aulia dapat kabar itu, apa yang dilakukan dari pihak guru BK? Kalau kita dapat kabar nih kayaknya ini anaknya harus ditanganin deh soalnya tingkat insecure atau tingkat overthinkingnya tinggi, biasanya kita langsung panggil ke ruang BK gitu kan, kita tanganin secara individual dulu. Di sana juga kita nggak judgement anaknya apa-apa, kalau misalnya dia mau cerita ya udah cerita gitu, tapi kadang ada ya anak yang pendiam, jadi kita yang nanya, kita gitu. ulik lagi gitu supaya masalahnya kebuka. Betul, ya masalahnya gitu. Kita tahu sedalam apa sih masalahnya yang memang harus kita tanganin gitu. Jadi kadang kan ada anak yang datang ke ruang BK tuh, aku pernah masalah apa nih gitu. Padahal di sana tuh sama kalian nggak di judge kan? Jadi ruang BK itu safe place sebenarnya. Oke, ruang aman. Ruang aman untuk semua murid untuk bercerita atau bahkan kayak curhat yang masalah yang nggak penting juga nggak apa-apa gitu.
Ya, kadang kan anak remaja tuh butuh perhatian ya. Iya. Mungkin orang tua lagi sibuk atau apa, dia Hmm. cari perhatiannya bisa ke ruang BK. Iya. Iya, jadi Kadang ada mereka pendapat yang salah. kadang mereka misalnya nggak dapat perhatian di rumah, cuman sekedar didengerin deh ceritanya, itu kadang mereka nggak dapat di rumah. Ke ruang BK kadang cuma cerita doang ya, Betul. cerita hal-hal yang kayak bukan remeh sih, hal-hal yang biasa Tidak aja benar. gitu. Mungkin habis jalan-jalan dia bingung mau Iya, cerita sama siapa. iya, kayak gitu. Kalau dari pihak sekolah seperti itu ya, dengan cara didengar tanpa menjudge gitu. Kalau untuk orang tua nih, apakah harus melakukan hal yang sama? Kalau untuk orang tua itu, kita tuh sebagai orang tua harus mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi biarkan dulu perasaan anak, validasi dulu perasaan anaknya. Terus kita tanya nih insecure-nya karena apa, overthinking-nya karena apa. Jadi orang tua juga bisa mengajak anak untuk melihat sisi positif dari dalam dirinya dan juga potensi anak tersebut. Gitu sih Miss Gita. Jadi diajak lihat dari perspektif lain kan. Iya. Betul. Karena kan biasanya ya orang tua ataupun guru kan usianya lebih dewasa, jadi Iya. udah lebih ada pengalaman ya. Iya. Jadi dilihat dari kacamata orang dewasa. Nah kemudian kalau kita atau anak yang mengalami overthinking dan juga insecure, apa yang harus dilakukan? Kalau yang diajarkan psikologis ada yang namanya journaling. Gimana Miss Aulia? Jadi journaling itu di mana anak-anak itu bisa menuliskan hal-hal negatif atau apa sih yang lagi dia pikirin ke dalam buku. Terus juga dia nggak cuma negatifnya aja nih yang ditulisin, tapi juga hal-hal positif yang hari ini dia dapat apa aja sih, ditulis juga di jurnal itu. Jadi kalau kayak dulu itu kita kayak nulis diary gitu loh, Miss Gita, waktu kita kecil. Hari ini aku sebel banget gitu. Iya betul, sebenarnya itu malah bagus ya. Bagus justru. Karena sekarang tapi udah nggak ada kan, udah jarang banget kan orang nulis diary, mungkin dibilangnya jadul lah atau apa, padahal itu bagus sebenarnya. Salah satu teknik release stres ya. Iya, benar. Betul. Karena dengan journaling tersebut kan juga anak jadi tahu kan bagaimana perasaan hari ini, apa sih hal positif yang bisa diambil hari ini gitu. Jadi stresnya dan cemasnya juga bisa rilis, tersalurkan gitu ya. betul. Ada lagi Miss Aulia atau Kak Indah? Ada nih, ada teknik pernafasan. Ini banyak banget sebenarnya yang psikolog atau dokter-dokter yang melakukan hal ini. Salah satunya dari Andrew Wills. Nah, Dr. Andrew Wills ini mengajarkan teknik 4-7-8. Jadi 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan, dan 8 detik hembuskan. Nah, itu tuh bisa menghilangkan cemas, bukan menghilangkan sih, mengurangi cemas dan meningkatkan relaksasi gitu. Mungkin boleh kita praktekkan kali ya, teknik Bisa. pernafasan 4-7-8. Itu Ya, bisa. sahabat Ranu kita ikuti, coba Ya. tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembuskan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tekniknya bisa dilakukan 4-5 kali untuk meringankan kecemasan dan juga meningkatkan relaksasi. Bermanfaat. Berarti ada teknik pernafasan 4-7-8, kemudian Journaling. journaling ya untuk merilis apa hal-hal yang tidak disenangi hari itu. Iya. Ya. Kemudian ada lagi dari kacamata Islam. Ada juga seperti berzikir Miss Gita. Yang biasanya aku lakuin sih kayak hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Cukuplah Allah sebagai Penolong dan pelindung. Tapi benar Miss Aulia dan juga Miss Indah, saya pribadi menerapkan zikir itu yang itu benar-benar jadi penguat ya. Iya. Di saat kita udah, kayaknya lemah nih kita sebagai manusia. Allah yang punya kuasa kan lebih besar ya. Jadi Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Itu langsung ada kekuatan super entah dari mana, dari Allah ya. Nah Miss Indah dan juga Miss Aulia, close statement ya. Miss Gita minta untuk berikan sepatah dua patah kata untuk anak-anak remaja di Indonesia nih yang sedang mengalami overthinking dan juga insecure. Adakah pesan-pesan khusus? Oke. Sebenarnya pesannya kayak tadi di awal, overthinking itu kan sebenarnya cuma ada di kepala doang ya Miss Gita. Jadi untuk anak-anak yang sedang mengalami overthinking itu nggak apa-apa banget. Tapi sebisa mungkin kalau kita ngerasa aduh kayaknya ini udah overthinking banget deh. Yang pertama, coba cari bantuan dulu untuk cerita deh paling enggak. Jadi yang di dalam kepala tuh tersalurkan gitu kan. Terus yang kedua, jangan terlalu dipikirin karena sebenarnya ketakutan itu hanya di dalam kepala doang. Kalau kita nggak mau nyoba, kita nggak mau take action, itu ya udah kita nggak bakal tahu nih nanti ke depannya overthinking itu mau dibawa kemana, bakal kemana gitu kan, bakal selesai atau enggak tuh kita nggak tahu. Jadi ketika kita overthinking,
problem solvingnya sebenarnya yang harus kita tahu. Ini harus gimana nih, kayak gitu. Jangan sampai masalahnya A, kita menyelesaikan dengan cara Z. Iya, jadi harus kayak tadi yang kita bilang apple to apple, masalah sama solusinya gitu. Dan yang paling penting jangan ngambil solusi, karena kita kan orang Islam juga ya, kita udah harus tahu lah ketika kita punya masalah, kita larinya ke Allah, kita minta tolong, kita berdoa, kayak gitu. Jadi jangan lari malah ke kenakalan remaja ya, Kak Indah. Lanjut Miss Indah. Kalau untuk anak yang insecure juga ya, kalian tuh tidak sendiri, tenang aja. Setiap orang tuh punya kekurangan masing-masing, tetapi bukan berarti kalian itu gagal. Jadi kalian harus menampilkan sisi terbaik dari diri kalian sendiri. Teruslah berjalan di jalan Allah agar kalian tidak tersesat gitu di dunia. Seperti itu Miss Yuta. Kadang apa yang kita takutin itu nggak beneran terjadi ya. Betul. Itu hanya ketakutan di kepala aja. Padahal aslinya nggak semenakutkan itu. Iya. Contohnya ya, aduh aku takut nih nggak lulus sekolah gitu, misalnya ada ujian nasional, aku nggak lulus. Padahal sebenarnya kalau kamu udah usaha dengan maksimal, Iya, udah belajar, iya. Allah pasti kasih yang terbaik ya. Betul. Insya Allah lulus. akan mengkhianati proses kita gitu. Allah Maha mengetahui. Pokoknya ingat ya sahabat Ramu, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan kalian takut berlebih gitu, karena ada Allah yang lebih berkuasa. Kita mah hanya menjalankan ya apa yang kita lakukan. Oke sahabat Ramu, kurang lebih obrolan kita hari ini tentang overthinking dan juga insecure demikian. Kita say hamdalah dulu yuk Miss. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sahabat Ramu, stay tune tetap di Edufy Ramu. Learn, grow, inspire. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Sahabat Ramu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.